Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom Nadia. Apa kabar Nanat? Shalom semuanya. Oh, sudah berapa ribu orang yang hadir malam hari ini? Ada Juwita. Halo Ju. Shalom. Halo Roy. Halo Cipol. Nini. Shalom semuanya. Aduh, kita seperti PD keluarga ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir pada malam hari ini. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan doa dengan tema Wonder Woman. Sekaligus kita merayakan, memperingati Ibu kita Kartini, emansipasi wanita, luar biasa. Ya, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk arahkan hati, jiwa, dan pikiran karena kita bersama mau bertemu di dalam kasih Tuhan, mau bersekutu bersama saudara-saudari kita semua yang ada di tempat ini. Walaupun kita berjauhan, tetap di rumah masing-masing, tapi kita mau saling tetap menyemangati untuk memuji Tuhan. Dan yang mau on cam-nya juga boleh kok, nggak apa-apa gitu, jangan malu-malu on cam-nya ya, supaya kita bisa paling tidak transfer spirit gitu ya. Transfer spirit. Ya, sekarang ini kalau kita online ini pelayanan yang paling mudah adalah pelayanan on cam. Luar biasa. Oke, saat ini kita mau tenangkan hati. Kita mau pujian dulu. Semua bersemangat. Yang bersemangat angkat tangannya, lambaikan tangannya. Oh, ini biasa yang menyerah ya, lambaikan tangan kamera yang menyerah. Halo Jasper. Halo. Silakan ngalih muka. Oke, di mute lagi Nov. Iya, sorry. Oke, saat ini kita mau puji Tuhan, kita mau bertemu dalam kasih Tuhan. Kita semua bertepuk tangan, memuji, memuliakan Tuhan karena kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Kita mau lupakan sebentar setiap persoalan hidup kita. Kita mau arahkan hati kita, fokus kita untuk Tuhan Yesus. Segenap hati kita mau nyatakan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, saya lihat masih banyak yang kurang semangat ya. Masih banyak yang kurang semangat, seperti lagi ditagih utang. Tapi pada malam hari ini kita mau sama-sama semangat. Amin. C. Christine semangat, C. Semangat. Luar biasa. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di
dalam rumah Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Dia teramat baik dalam hidup kita semua. Maka dari itu pada malam hari ini kita boleh diizinkan berkumpul. Kita percaya bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa pada malam hari ini, walaupun di dalam setiap keterbatasan kita di rumah masing-masing, tapi kuasa Allah tak terbatas ruang dan waktu. Kita percaya Roh Kudus tetap turun bagi setiap kita yang senantiasa berjuang untuk mau bersekutu di dalam Dia. Mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama untuk segala penyertaan berkat selama seminggu ke belakang ini. Engkau lindungi kami Tuhan, Engkau sehatkan kami, Engkau luputkan kami dari setiap mara bahaya di perjalanan. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terutama juga Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati keluarga kami, juga Engkau senantiasa memberkati anak-anak kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami senantiasa bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan tidak pernah berhenti untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami akan tetap tenang. Karena kami percaya bahwa saat kami memuji-Mu, kuasa-Mu sungguh mengalir dalam diri kami masing-masing. Kami nyatakan Tuhan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan. Hari kasih lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, Kau temani kami Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja dalam setiap kami, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan kami, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku
akan tenang bersamamu. Bapa, saat ini Tuhan kami mau naikkan setiap ungkap syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul. Kami percaya semua karena penyertaan-Mu senantiasa hadir. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berikan damai sejahtera dalam keluarga kami, Engkau berikan kami kerukunan, Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Kami mau bertepuk tangan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita mau nyatakan dengan segenap hati kita bahwa Yesus sungguh baik, Dia teramat baik. Kita mau bertepuk tangan sekali lagi buat kebaikan Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tangannya ke atas. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tangannya. Luar biasa. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan Yesus Dia baik. Amin. Dan anugerah Dia adalah kekal, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan bersama-sama. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya ya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukurmu. Amin. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita mau nyatakan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau penuhi bait Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Dengan nyanyianmu lebih semangat. Come on. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita bertepuk tangan semua, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya ke selama-lamanya. Goyang semua. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selamanya. Sekali lagi, selamanya. Selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sebab pada malam hari ini hati kita senantiasa percaya untuk setiap kebaikan Tuhan. Amin.
Hati kita senantiasa bersuka cita. Oleh sebab itu kita tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan kita mau selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, tepuk tangan semua kebaikan Tuhan, sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yeay. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Yeay. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lebih semangat. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Goyang semuanya. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Masih banyak yang belum goyang. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan, kaulah menara dan kota perlindungan. Yeay. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kita nyatakan, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu, tepuk tangan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi. Katakan dengan iman, kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kita sukacita berlimpah. Dan pada malam hari ini, Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap keberadaan kami yang boleh hadir melalui media Zoom ini, boleh bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau lihat Tuhan setiap kedalaman hati kami. Engkau lihat betapa kami bersukacita, betapa kami bersyukur Tuhan. Dan kami tahu hanya Engkau Allah yang layak kami puja, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau layak yang kami muliakan, kami tinggikan, kami hormati Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dan Engkau lihat setiap hati kami boleh terarah kepadamu, ingin memuji Engkau, ingin menyembah Engkau, ingin masuk lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, Kau yang termulia, terhormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, Kau yang termulia, terhormat. Segenap hati kami Tuhan, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu,
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita mau nyatakan, Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, terhormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau yang termulia, Kau terhormat, terhormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih tinggi kami nyatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Benar Tuhan Yesus, Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Engkau layak kami puja Tuhan, Engkau layak kami sembah. Ini setiap kami Tuhan, Engkau besar Tuhan, Engkau teramat besar dalam hidup kami. Amin. Kami nyatakan dengan segenap hati, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Senang hati kami, sebab benar Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau yang senantiasa kami puja, Engkau yang senantiasa kami sembah. Ini hati kami Tuhan, dengan setiap keterbatasan kami, dengan setiap kelemahan kami ingin senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami, dan tiada Allah lain yang kami sembah selain dari Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Segenap hati kami nyatakan, Perbuatanmu ajaib, Engkau lihat setiap kedalaman hati kami yang begitu merindukan Engkau, begitu mendamba kehadiran-Mu Tuhan saat ini. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih dahsyat buat Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Ini setiap kami Tuhan. seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Inasyikiana ya ramana rakatara baraba, rakatara barabara barabara. Inayara manara katara barabara barabara. Inasyikiana yara manara katara barabara bariyana marakatara barabara. Inayara manara katara barabara. Inasyikiana yara manara katara barabara. Inasyikiana yara manara katara barabara. Inasyikiana yara manara katara barabara barasiya. Katara bara 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 sikiana yara mana katara bara sia. Ina sikiana yara mana katara ba. Ina yara mana katara bara 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 katara bara bara. Siana katara bara siana yara mana katara ba. Oh ana katara bara siana. Inayara manara katara baraba, inayara manara katara baraba. Inayara shikiana yara manara katara baraba. Nashikiana yara manara katara. Nashikiana yara manara katara baraba. Nashikiana yara manara katara. Nashikiana yara manara katara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu berada di dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Mungkin saat ini hidup kami tidak baik-baik saja. Mungkin ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi ini kami Tuhan. Kami yang menyembah Engkau. Kami yang bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh terus Tuhan berada dalam setiap lingkup kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus apabila pada malam hari ini Engkau mempertemukan kami semua di tempat ini. Roh Kudus-Mu boleh turun, Roh Kudus-Mu boleh hadir. Biarlah Engkau boleh berkati lidah dan bibir hamba-Mu ini sehingga apapun yang boleh hamba-Mu ini sampaikan boleh menjadi satu firman kebenaran Tuhan dan boleh mencelikkan hati para umat-Mu pada malam hari ini. Berkati juga rekan-rekan yang mendengarkan, biarlah Engkau boleh berikan satu hikmat, kebijaksanaan, agar apapun Tuhan yang boleh Engkau bicarakan hari ini, boleh ada dalam hati kami, dan kami boleh implementasikan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, shalom semua, shalom, shalom, shalom. Ya, adakah yang aku tidak kenal ya? Kayaknya mayoritas ya aku tahu ya. Ya kalau aku nggak tahu sorry ya, gitu ya mayoritas. Evi ini siapa Evi ini? Jangan-jangan mamaku ini. Ya,
Shalom semuanya, puji Tuhan ya. Hari ini kita bisa berkumpul, bisa melakukan persekutuan doa. Tepat sekitar 2 hari yang lalu saya diminta untuk bawa firman gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Justru hari ini saya seringkali menolak pelayanan gitu ya. Tetapi kalau mepet, nggak apa-apa, hubungi saya bilang begitu. Karena saya nggak mau dijadwal. Kalau dijadwal itu 1 bulan bisa minimal 4 kali, bisa sampai 6 kali pelayanan. Tapi kalau nggak dijadwal ya, mending dadakan aja. Sebulan ya saya bisa ngatur ya aktivitas kerja, aktivitas pelayanan saya di keluarga gitu, juga aktivitas pelayanan saya yang sifatnya di persekutuan doa ataupun di BBK ya. Jadi nggak apa-apa mendadak it's okay gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya dikasih tema yang cukup menarik begitu ya. Sebentar. Kelihatan layar saya ya? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan ya? Jelas ya? Oke, aku takutnya cuma di layarku aja. Nah, jelas. Oke ya, jadi tema yang dibawakan ini kan spesial Hari Kartini gitu ya. Jadi kita akan meneladan atau kita akan belajar begitu dari tokoh wanita gitu ya di dalam Alkitab yang kita mau pelajari bahwa wanita ini ternyata menempati satu peran penting di dalam Alkitab kita, dan juga ternyata ada salah satu tokoh gitu ya yang kita bisa belajar bahwa oh iya ya, ada plus, ada negatif, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Tuhan harapkan, ada yang tidak gitu ya. Nah, ayat ini saya akan ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42 ya. Ini kisah sudah populer sekali mengenai Maria dan Marta. Nah, jadi hari ini firmannya santai aja. Saya rasa nggak akan panjang ya, tapi kalau mau ada tanya jawab silahkan, tapi saya berusaha sesingkat mungkin. Saya bacakan dengan cepat. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya. Nah, belajar kita akan lihat ya, dari Maria dan Marta ini tentunya kita tahu Maria adalah seseorang yang langsung datang ya mendekati Yesus. Marta pun juga demikian sebetulnya. Jadi kalau boleh saya bagi langsung di dalam kerangka firman-Nya, itu ada 4 hal poin yang akan kita sharingkan gitu ya. Yang pertama adalah Maria dan Marta yang menyambut Yesus. Nah, ini jadi gini teman-teman. Perlu diketahui bahwa Maria dan Marta ini kedua-duanya sama-sama orang beriman. Ya, kita garis bawah itu, kita sepakati dulu bahwa kedua-duanya gitu ya adalah orang beriman ya. Karena hari ini gitu ya, hari ini banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak menyambut Yesus dalam hidupnya. Tetapi setidaknya gitu ya, di awal cerita kita dilihat bahwa Maria dan Marta keduanya itu menyambut Yesus. Gitu. Nah, sehingga kita sama-sama tahu iya ya, Maria dan Marta ini sama-sama beriman. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya? Bagaimana dengan orang di sekitar kita? Ternyata banyak sekali orang Katolik ya, katanya Katolik gitu ya, di KTP-nya mungkin Katolik juga gitu ya. Tetapi sikap hatinya atau sikap dia kesehariannya itu tidak seperti orang beriman. Nah, ya tidak seperti orang beriman. Nah, saya akan kasih 3 ciri ya, 3 ciri
Tiga ciri orang-orang yang tidak menyambut Yesus, atau boleh saya bilang orang tersebut tidak beriman ya. Yang pertama adalah orang tersebut tidak takut dosa. Nah, itu. Jadi sering kan kita lihat ya, banyak orang tidak takut dosa ya. Dia banyak sekali melakukan hal-hal yang sifatnya itu mungkin tidak jujur gitu ya. Persaingan mungkin yang tidak sehat, ataupun itu iri hati, ada yang dengki ya, ada juga bahkan yang sampai hari ini masih memiliki dosa-dosa seksualitas padahal sudah menikah misalnya gitu ya. Jadi ternyata ini adalah salah satu ciri orang tidak beriman. Lalu ciri yang kedua ya, ciri yang kedua adalah hidupnya itu kurang bersyukur. Hidupnya kurang bersyukur. Nah, itu juga ciri-ciri orang tidak beriman. Ya, selalu merasa kurang. Jadi pekerjaannya sudah baik, tapi ingin terus lebih baik, gitu ya. Terus kendaraannya sudah baik misalnya, tapi ingin di-upgrade supaya lebih baik, ya. Terus ada juga yang selalu mengejar satu keinginan yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Nah, ini ya di garis bawah gitu ya. Jadi hidup yang kurang bersyukur itu selalu mengejar keinginan sendiri gitu. Yang sifatnya keinginan bukan kebutuhan. Nah, itu orang-orang termasuk kurang bersyukur gitu. Atau juga yang selalu mengeluh. Nah, itu kan juga orang-orang bersyukur gitu ya. Nah, hari ini kalau coba dilihat ya kanan kiri, coba juga kita merefleksi. Iya ya, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang tidak beriman. Kenapa? Karena selalu ingin terus, selalu ingin lebih, selalu tidak ada kata cukup, selalu kurang rasa bersyukur gitu ya. Oh ya, aku bersyukur hari ini, tapi aku masih ingin begini. Nah, itu rasa syukurnya kurang tulus, ya. Oh ya, aku bersyukur, tapi aku masih mau ini, aku masih mau ini. Wah, ya. Nah, sehingga nanti saya akan lanjut ya ke poin yang terakhir itu nanti ya kita akan bahas mengenai oh ternyata ingin ini dan itu sebenarnya gitu ya, kalau kita itu hanya untuk memuaskan pribadi kita, itu masuk golongan orang-orang yang tidak bersyukur ya. Ayo mari kita refleksikan. Lalu ciri yang ketiga ya, ciri yang ketiga adalah selalu tidak sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Atau boleh dibilang itu cenderung mudah khawatir. Ya, gitu ya. Jadi coba lihat ya kalau ada beberapa orang-orang kok gampang sekali khawatir, gampang khawatir, gampang ketakutan akan sesuatu hal yang mungkin belum terjadi gitu ya. Khawatir ini, khawatir pekerjaan, khawatir anak, khawatir dan sebagainya gitu ya. Terlalu banyak khawatir, itu cenderung orang-orang yang tidak beriman. Tetapi sekali lagi ya, orang khawatir itu bukan berarti tidak beriman. Boleh saja. Tetapi kalau terlalu khawatir itu membuat kita memiliki salah satu ciri sebagai orang yang tidak beriman. Gitu ya. Jadi poin yang pertama ini Maria dan Marta menyambut Yesus, kita garis bawahi bahwa dia adalah orang beriman gitu. Tetapi sayangnya di sekeliling kita masih banyak orang yang tidak beriman. Atau jangan-jangan ya diri kita terkadang mempunyai ciri-ciri tersebut gitu. Yang tadi tiga ya, yang pertama tidak takut dosa, yang kedua hidupnya kurang bersyukur, dan yang ketiga cenderung mudah atau terlalu khawatir ya. Itu dari pembelajaran Maria dan Marta yang menyambut Yesus ya. Nah, kita refleksi bersama-sama apakah ciri itu ada dalam diri kita. Lalu poin yang berikutnya adalah Marta yang menyibukkan diri mempersiapkan segala sesuatu. Nah, ini banyak nggak nih? Ya, di antara kita yang selalu sibuk tuh ya. Selalu sibuk ini, selalu sibuk itu, selalu sibuk bekerja, selalu sibuk pelayanan ya. Baik yang di mimbar, di panggung, worship leader lah, tim pujian, pembawa firman, atau perlengkapan, atau multimedia, atau mungkin bagian desain gitu ya, selalu menyibukkan diri tuh ya. Atau juga banyak juga yang sibuk di rumah terus misalnya. Aduh, aku udah sibuk nih ngurusin anak gitu ya. Nah, jadi aku nggak bisa pelayanan dan sebagainya. Nah,
ternyata ya orang-orang yang menyibukkan diri itu dilakukan tidak hanya pada orang-orang yang beriman. Orang tidak beriman pun melakukannya ternyata. Nah, tapi kita akan coba bahas dari orang yang beriman gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang beriman itu menyibukkan diri dengan pelayanan sana sini, sana sini, sana sini gitu ya. Tetapi tidak pernah punya waktu khusus untuk Tuhan. Nah, itu ya. Jadi kita belajar dari Marta. Iya ya, jangan-jangan aku ini seorang pelayanan yang ke sana sini pelayanan, pergi ke sana sini pelayanan ya, tapi nggak pernah punya waktu hening bersama Tuhan, nggak pernah punya waktu yang teduh bersama Tuhan, ya. Oke, aku memuji Tuhan, tapi selalu pada waktu latihan, misalnya, ya. Jadi nggak punya waktu berdua dengan Tuhan tuh nggak punya, gitu ya. Atau paling tidak bertiga lah, gitu ya, dengan istri, ya. Jadi suami istri, misalnya itu kan banyak yang pasutri ya, suami istri memuji menyembah Tuhan, ya, bersenandung atau dengerin lagu, ya. Ini juga jarang sekali buat orang-orang beriman. Nah, tetapi fenomena ini ternyata juga terjadi ya, yang menyibukkan diri ini terhadap orang-orang yang tidak beriman. Nah, mungkin teman-teman banyak ya lihat ya, banyak sekali orang-orang yang tidak beriman, atau mungkin dia beriman tetapi tidak mengimplementasikan imannya dengan baik gitu, itu dia sibuk melakukan banyak kegiatan sosial, alih-alih mereka melakukan hal-hal yang baik, gitu ya. Karena ada beberapa orang beriman merasa bahwa menjadi orang baik itu cukup dalam mengikut Yesus. Gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu, karena teman-teman di sini mayoritas juga pelayan begitu ya, bahwa berbuat baik saja itu tidak cukup teman-teman untuk mencintai Tuhan atau untuk menyenangkan Tuhan. No, tidak hanya berbuat baik gitu. Teman-teman masih harus bersedekah, teman-teman masih harus melayani, teman-teman harus baca firman gitu ya, lakukan pendalaman firman. Jadi banyak sekali serangkaian hal-hal yang teman-teman harus lakukan, tidak hanya berbuat baik saja ya. Karena saya punya pengalaman nih, ada teman saya itu kebetulan orang Katolik ya, dia tergabung dalam kelompok atau komunitas sosial begitu. Selalu di dalam komunitas sosial itu banyak orang-orang yang boleh dibilang mampu gitu ya, kaya, mampu secara ekonomi, sehingga mereka tuh terbiasa untuk nyumbang di dalam komunitas tersebut, lalu sering melakukan bisa 2 bulan 1 kali gitu ya, ke panti asuhan, bantuan kemana, dengan nominal yang tidak sedikit ya, sangat besar gitu, sangat besar. Bahkan kemarin pada waktu ada bencana alam begitu, dia langsung kirim sembako itu langsung 2 truk begitu ya. Itu komunitas orang-orang yang interdenominasi ya, ada Kristen, ada Katolik, tapi yang teman saya yang kenal ini orang Katolik gitu. Tapi jujur, dia 1 tahun nggak pernah ke gereja loh, gitu. Dia nggak pernah ke gereja, bahkan nggak pernah yang namanya membiasakan holy habit gitu ya, untuk doa malam lah, sekedar doa malam gitu, enggak. Dia sibuk sana sini dengan kegiatan sosial dia. Dia bilang yang penting kita berbuat baik, Tuhan lihat kok. Iya betul, kita nggak pernah bilang berbuat baik itu salah gitu ya, tetapi apa yang dia lakukan itu masuk di dalam ranah orang yang tidak beriman begitu. Kenapa? Karena orang yang beriman dia tahu bahwa fokus hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan bukan cuma melakukan sosial, tetapi melakukan pujian penyembahan, ya, mengenal lebih dalam Tuhan Yesus melalui firman, berkomunitas, ya, dan sebagainya, gitu ya. Tidak hanya mengenai kegiatan sosial. Nah, sehingga mari kita juga mau belajar nih hari ini, gitu ya, sebagai Wonder Woman masa kini ya, karena di sini laki cowok ya jangan Wonder Woman aja gitu ya, jadi Kapten Amerikanya juga lah gitu ya. Jadi kita mau terinspirasi bahwa iya ya, ayo kita sama-sama refleksi hari ini, baik kita orang beriman ataupun orang yang tidak beriman ya, entah dimanapun mereka berada begitu, mereka apakah betul-betul sudah memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan, gitu ya, tidak terus menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar kehendak utama Tuhan.
ya. Nah, itu kira-kira poin yang kedua. Lalu kita akan lanjut nih dari poin yang kedua, lanjut ke poin yang ketiga. Maria keluar dari segala kesibukan dan diam bersama Yesus. Nah, ya. Jadi teman-teman perlu disadari bahwa di dalam perikop ini kita seolah-olah kan menerima satu pembanding, gitu ya. Menerima satu pembanding antara Maria dan Marta, di mana Marta ini sibuk sekali, Maria dia langsung duduk, ya. Apakah Maria tidak sibuk? Maria sibuk loh, gitu ya. Maria sibuk juga loh, gitu. Tetapi pada waktu Yesus hadir, dia segera keluar dari segala kesibukannya. Dia mau khusus sama Tuhan, gitu. Karena apa? Dia melakukan hal yang terpenting, gitu. Atau kalau di dalam Alkitab adalah yang terbaik, gitu ya. Dia melakukan yang terbaik itu di ayat yang berapa ya? Coba saya lihat ya. Nah, nih, Tuhan apa namanya? Tetapi Tuhan menjawab, begitu ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, ya, gitu ya. Jadi ada kata terbaik, artinya perlu diketahui bersama bahwa Marta dalam hal ini bukan berarti dia tidak baik, teman-teman, gitu ya. Segala kesibukan, segala hal yang dia lakukan untuk menyambut Yesus, begitu, itu hal baik. Tetapi kita nggak boleh lupa apa sih yang terpenting, apa sih yang terbaik, gitu. Ya, yang terbaik adalah yaitu duduk bersama Tuhan, gitu ya. Nah, jangan sampai nih kita pulang dari persekutuan doa ini, oh iya ya, berarti nanti ke depan nggak usah nih ada yang siapin multimedia gitu. Karena itu nggak penting. Nggak, bukan begitu ya. Atau, oh kita nggak perlu tuh berkomunitas. Karena itu tidak penting. Yang penting duduk berdua dengan Tuhan Yesus gitu ya. Atau yang penting kita sama-sama udah adorasi aja gitu ya. Kita menyembah Tuhan gitu ya di depan sakramen Maha Kudus. Nah, nggak tidak begitu ya. Tetapi fokusnya adalah kita mampu membagi diri kita, kapan kita melakukan hal-hal baik, dan kapan kita mempersiapkan yang terbaik gitu pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Nah, sehingga kita sama-sama banyak di sini kan masih muda begitu, kita membangun kebiasaan baru. Saya pun juga begitu, sampai hari ini masih terus berjuang gitu ya untuk keluar dari kesibukan dan diam bersama Yesus ya. Masih terus itu, apalagi sekarang zamannya online ya, zaman pandemi membuat kita itu ya tergantung dengan teknologi, kita jadi PD-nya nggak ketemu, tetapi membuat intensitas kita terhadap doa, terhadap firman juga renggang, ternyata begitu ya. Nah, tetapi mari kita sama-sama berjuang gitu. Apalagi saya percaya pandemi akan berakhir ya dalam waktu dekat ini. Kita bisa kumpul lagi, kita bisa rekat lagi, kita bisa bertumbuh lagi dalam iman, tetapi jangan sampai nunggu ke sana. Mulai hari ini mari kita belajar, mulai keluar dari kesibukan, tentukan satu waktu yang spesial untuk kita berbicara dengan Tuhan Yesus secara khusus, memuji dan menyembah Tuhan secara khusus. Nah, ini yang kita belajar dari Maria hari ini. Ya, lalu yang terakhir, yang keempat, tujuan kita dalam perjumpaan dengan Yesus itu harus jelas. Nah, hari ini nih banyak nih, ya, ini banyak sekali teman-teman senior ya, teman-teman senior nih. Senior itu yang saya bilang senior mungkin orang-orang yang sudah berkecimpung dalam persekutuan doa, sudah berkecimpung dalam melayani lebih dari 6-7 tahun ya, 6-7 tahun. Itu saya anggap senior dan mereka tidak putus ya. Kalau boleh dibilang terus ya, melayani, terus tumbuh begitu ya. Nah, orang-orang seperti ini ya, terkadang ya, saya nggak bilang semua ya, terkadang itu lupa tujuan dia dalam berjumpa Yesus gitu. Mereka lupa. Kenapa saya bilang lupa? Karena mayoritas ya orang-orang senior itu menjadi kebiasaan melayani Tuhan, teman-teman. Paham ya? Terbiasa. Dia hanya kebiasaan melayani Tuhan. Dia hanya kebiasaan ngadain PD. Dia kebiasaan ikut persekutuan doa. Dia kebiasaan ikut sel. Kalau nggak ikut, nggak enak gitu ya. Jadi sifatnya adalah tidak murni ingin berjumpa dengan Yesus, tapi sudah kebiasaan.
Bahkan ada beberapa orang-orang senior gitu ya, menjadi terlalu strict, terlalu kaku terhadap standar yang mereka berikan di dalam pelayanan. Akhirnya apa? Dalam melakukan pelayanan, dia mulai kehilangan kasih. Nah, ini ya, buat teman-teman yang sudah senior, mulai kehilangan kasih dalam pelayanan. Wah, aku kalau melayani gitu ya sebagai perlengkapan, kayaknya aku susah sendiri ya. Yang lain nggak mau bantuin aku. Wah, gitu ya. Yang lain itu kayaknya cuma aku aja yang susah. Nah, tuh ada tuh mulai kehilangan kasih. Atau ada juga, tuh, kalau pelayanan harus profesional. Nah, kan ada yang begitu ya. Kalau pelayanan harus profesional dong. Harus tepat waktu, harus begini, harus begitu. Standarnya mulai tinggi. Akhirnya apa? Di dalam pelayanan kita tidak mengumbar kasih, tetapi mengumbar profesionalitas. Bukan berarti profesional itu salah, tetapi jangan sampai profesional lebih di atas kasih begitu. Ya, kalau boleh saya sharing ya, dulu pada waktu saya menjadi ketua persekutuan doa begitu ya, ada beberapa tim itu bagi saya secara fungsi atau fungsionalnya itu nggak ada gitu ya, nggak ada atau tidak ada dia itu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kenapa kok saya masih pertahankan? Ya sudahlah gitu ya, karena saya yakin teman-teman pada waktu saya keluarkan dari tim, dia malah menghilang di dalam pelayanan. Jadi lebih baik nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena saya menomor sekiankan profesionalitas, saya lebih baik merangkul kasih begitu. Sehingga tidak ada lagi istilah, oh iya loh, ada juga tuh, wah aku ya kalau nggak dihubungin ya nggak melayani. Tuh ada tuh yang begitu. Loh, aku nggak dihubungin kok. Kalau aku nggak dihubungin ya aku nggak jalan. Nah ya, ada kan yang begitu ya. Nah itu tuh orang-orang senior tuh, terjadi tuh begitu. Padahal kalau kamu punya kasih yang lebih besar, tidak perlu minta ditugasi. Selalu tolong dong, apa nih yang aku bisa bantu gitu. Aku akan bantu nih gitu ya. Nah, jadi sehingga para teman-teman senior gitu ya yang sudah tadi yang saya sebut 6-7 tahun berkecimpung dalam pelayanan di persekutuan doa, ayo mari hilangkan kebiasaan melayani Tuhan menjadi rindu melayani Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang ada di tempat ini itu mulai belajar ya, oh iya ya kasih itu di atas segalanya. Atau, nah kalau tadi saya bahas yang senior ya, atau ada juga yang junior. Nah yang junior ini biasanya masih suka ikut-ikutan teman-teman. Ya, kenapa ikut PD? Ya karena ikut gitu ya, karena ikut. Oh karena saudara pada ikut nih gitu ya. Mungkin dulu pada waktu saya sama Ricky begitu pelayanan, ya karena Ricky pelayanan aku ikut pelayanan gitu ya. Mungkin begitu dulu. Tetapi puji Tuhan begitu kita pindah pulau, pindah kota, aku tetap pelayanan. Nah, artinya apa? Oh, aku mulai tidak seperti junior gitu ya, mulai naik kelas lah. Ya, tetapi ada banyak itu orang-orang yang sampai hari ini melayani Tuhan, tetapi tidak punya motivasi yang kuat untuk sungguh-sungguh melayani, gitu ya, sungguh-sungguh melayani. Jadi kok yang lain dihubungi ya, aku enggak. Nah, udah mulai sakit hati misalnya ya, ada tuh yang begitu kan, atau kadang-kadang itu ada juga yang kalau aku itu nggak terlalu dianggap ya aku mendingan pindah ke komunitas lain karena di komunitas lain aku lebih dianggap. Nah, misalnya begitu ya. Jadi lebih minta atau lebih butuh perhatian-perhatian seperti itu. Padahal begitu kita itu mempunyai perjumpaan dengan Kristus yang luar biasa, kita itu tidak ingin terus dikasihi sebetulnya, tetapi inginnya mengasihi, ya. Tapi buat teman-teman yang kadang saya bilang mungkin junior begitu ya, mereka punya motivasi yang tidak kuat, lemah gitu. Nah, sehingga buat teman-teman yang senior mungkin bisa lebih menguatkan yang junior. Yang junior pun juga jangan terlalu tidak memiliki motivasi begitu. Harus
punya motivasi yang lebih. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama mempunyai satu mentalitas, bukan senioritas, bukan junior juga, begitu ya, tetapi mempunyai satu mentalitas iman yang dewasa. Sehingga pada waktu kita mempunyai satu pengalaman perjumpaan dengan Kristus, gitu ya, dengan Kristus, kita punya tujuan, ya, kita punya tujuan. Untuk apa kita berjumpa Yesus? Biasanya saya akan bilang ada dua tujuan yang luar biasa yang kita harus sama-sama capai, begitu ya, dalam kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang pertama adalah menggenapi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita itu ikut Tuhan Yesus, tujuannya atau motivasinya tuh apa sih? Menggenapi kehendak Tuhan. Sehingga kita tuh sama-sama harus tahu apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau pada malam hari ini, iya ya, boleh tanya dengan pribadi sendiri masing-masing gitu ya. Tujuanku melayani Tuhan apa sih? Gitu. Ngapain sih sampai aku sampai hari ini ya masih berjuang di persekutuan doa, masih sibuk ngurusin kids ministry, padahal ya sudah punya anak, misalnya gitu ya. Masih apa sih sebetulnya motivasi kita? Seharusnya motivasi kita adalah menggenapi kehendak Tuhan. Artinya, sama-sama kita berdoa supaya kita tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Ya, lalu yang kedua adalah menyenangkan Tuhan, gitu ya. Menyenangkan Tuhan itu kan banyak paketnya. Ya, banyak paketnya teman-teman. Menyenangkan Tuhan itu tidak melakukan dosa, ya, melakukan pujian penyembahan, berkomunitas, melakukan pelayanan, ya, baca firman tiap hari, ya, itu banyak sekali. Sehingga mari kita sama-sama tahu bahwa tujuan kita berjumpa dengan Tuhan adalah menggenapi kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan Yesus. Sisanya, kalau teman-teman kira-kira, iya aku menyembah Tuhan, aku dalam perjumpaan dengan Yesus, aku ingin hidup sejahtera, gitu misalnya ya. Ya tidak salah teman-teman, tidak salah sebetulnya. Aku ingin hidup bahagia, aku ingin hidup rukun sama istriku, aku ingin hidup rukun sama suamiku, misalnya begitu ya. Boleh-boleh saja teman-teman, itu tidak ada yang salah. Tetapi tujuan utamanya adalah menggenapi kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan Yesus. Ya, nah maka dari itu kalau boleh disimpulkan wanita hebat masa kini ya, karena kita bicaranya dalam ranah Kartini begitu ya, ya tidak hanya wanita begitu ya, pria juga ya, adalah wanita atau pria yang menyambut Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur apabila pada malam hari ini kami boleh bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan apabila kami boleh kembali diingatkan melalui cerita mengenai Marta dan Maria, kami mau menjadi seperti Maria yang selalu melakukan yang terbaik, Tuhan. Ada begitu banyak hal baik yang boleh kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan. Tetapi jangan biarkan kami lupa hal yang terbaik, Tuhan Yesus. Hal yang terbaik yaitu duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Sehingga setiap kami boleh mempunyai satu komitmen baru, Tuhan. Setelah persekutuan doa ini, kami mau menyiapkan satu waktu yang khusus bagi kami memuji dan memuliakan Tuhan di dalam keluarga kami secara pribadi. Kami tidak mau disibukkan terus Tuhan Yesus seperti Marta, tetapi kami mau mempunyai satu waktu yang khusus, yang spesial, agar kami bisa bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Berikanlah kami juga satu roh pemahaman, satu roh pengetahuan, satu roh kebijaksanaan Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menjalani hidupan kami ini. Kami tidak punya banyak cita-cita Tuhan Yesus.
tetapi cita-cita kami cuma satu, yaitu memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap langkah kehidupan kami, setiap nafas kehidupan kami boleh menjadi pelaku firman, kami boleh menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu ini telah selesai berbicara, tetapi biarlah pemahaman Roh Kudus-Mu boleh terus ada atas seluruh umat yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, inilah hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara saya Riko pada malam hari ini mau berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan kami dan terima kasih juga sudah diingatkan kembali tentang bagaimana kita harus memiliki tujuan dalam hidup mendekat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu kita harus punya tujuannya. Itu sangat mengingatkan saya juga terutama. Baik, saat ini kita mau doa persembahan terlebih dahulu. Nanti habis itu ada pengumuman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau tabur. Kami percaya firman ini akan tumbuh dalam hati kami dan buahnya akan nyata dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami hendak memberi yang terbaik dari yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar ini boleh kami pergunakan semata-mata untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sahur dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, dipersilahkan pengumumannya. Shalom teman-teman. Shalom. Yang bersemangat, lambaikan tangan teman-teman. Teman-teman, sebelum pengumuman kita foto bersama dulu yuk. Oke. Baik, saya ada sedikit pengumuman. Kalau minggu depan kita akan kombas secara offline. Oke, persembahan kasih dulu ya. Persembahan kasih bisa disalurkan pada rekening yang tertera dan QR code. Boleh teman-teman yang tergerak hatinya dikeluarkan handphonenya, langsung di-scan. Niscaya berkat kita melimpah. Amin. Haleluya. Berlipat-lipat. Amin. Haleluya. Amin. Lalu next jadwal komunitas basis kombas kita masih pada hari Kamis minggu kedua dan keempat. Ini masih online ya teman-teman untuk yang ini. Lalu next jadwal persetujuan doa kita Kamis minggu pertama dan minggu ketiga. Mulai bulan Mei kita akan offline kembali ke gedung pastoral paroki Gereja Yesus Gembala yang Baik Ubung teman-teman. Dan jam tetap sama. Jadi kita berkumpul offline lagi karena kasus COVID juga sudah rendah. Gereja-gereja juga tidak dihentikan misalnya, artinya misa biasa juga terus berjalan. Dan kita rindu bersekutu secara offline. Iya nggak teman-teman? Iya. Yang rindu lambaikan tangannya dong teman-teman. Saya rindu sekali ini. C. Christine, rindu nggak C. Christine? Ke Bali dong. Banget. Banget. Nanti nyebrang. Mantap. Jadi Mei kita akan mulai offline. Bagi teman-teman yang berdomisili di Bali, silahkan langsung datang. Kita sambut dengan sangat terbuka dan pelukan sangat-sangat asik. Pelukan. Baik, selanjutnya jadwal Kids Ministry tetap setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat online, supaya teman-teman kita yang dari jauh-jauh bisa ikut dan bisa bersama-sama belajar beraktivitas di dalam Tuhan. Baik, selanjutnya habis. Sekian pengumuman pada malam hari ini, saya kembalikan ke WL-nya. Oke, sebagai lagu penutup
Doa tutup. Oh, kita doa tutup dulu ya. Iya. Maaf, sudah lama WL. Oh iya, kita doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, terutama karena Engkau telah izinkan kami malam hari ini bersekutu bersama-sama melalui media Zoom ini. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih juga melalui hamba-Mu, Riko, yang telah membagikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kau mau berkati Riko keluarga, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati setiap karya pelanannya, agar kiranya Engkau senantiasa menyertai Riko sekeluarga. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah selesai memuji Engkau, telah selesai bersekutu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa berkat-Mu tidak pernah selesai untuk mengalir dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau mau senantiasa menyertai memberkati setiap kami yang pada malam hari ini boleh hadir, agar kiranya kasih, damai, sukacita-Mu boleh senantiasa tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam keluarga kami, dan boleh kami bagikan kepada siapapun yang boleh kami temui nanti di luar sana. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami senantiasa boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Engkau, dan kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa, pujian, penyembahan yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebagai lagu penutup kita menyatakan sekali lagi bahwa hati kita senantiasa percaya, hati kita senantiasa bersyukur, senantiasa yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan semuanya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. 2 minggu lagi offline di Gereja Ubung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Thank you teman-teman.